Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam. Kembali lagi di Tatuamasi, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Dengan aku Mira Diantika, kali ini di podcast episode kali ini kita akan membahas kembali tentang kebingungan-kebingungan anak muda, terutama di generasi Z gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang trikerangka agama Hindu gitu. Nah, kali ini juga sudah bersama narasumber kita, pejalan spiritual begitu. Selamat datang Bapak Ngakan Putu Ardana. Terima kasih. Sehat Bapak? Astungkara. Astungkara sehat. Bapak, ini Mira di sini mewakili generasi Z gitu, Pak. Nanya-nanya tentang 3 pilar Hindu, Pak, yang tatwa, susila, upacara, begitu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, itu tuh ketiga itu apa sih, Pak? Oh gini, jadi tatwa etika upacara itu kan seperti yang kita sering dengar ya, mungkin dari zaman kita kecil gitu. Ada tatwa, ada etika, ada upacara gitu ya. Nah ini implementasinya itu gimana sih gitu ya. Nah jadi kalau secara untuk praktikalnya, kalau bagi saya ini selayaknya ya, ketiganya nih berjalan dengan seimbang. Nah, saya coba bedah satu-satu ya. Kalau tatwa, tatwa itu isinya filsafat-filsafat yang sifatnya kebenaran mutlak. Jadi kebenaran ini nggak bisa dibantah. Dan ini berlaku di semua zaman, dari zaman dulu sampai sekarang eh, perlakuannya itu masih sama. Jadi di tatwa ini diaturlah yang namanya, kalau saya bilangnya hukum-hukum kehidupan atau hukum-hukum semesta atau hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan sendiri untuk ciptaannya, terutama itu manusia. Nah, eee, kalau kita analogikan di Indonesia kan juga itu berlaku ya, hukum-hukum nih, hukum yang kalau di istilah hukum dibilangnya hukum positif nih. Nah, hukum positif ini kan, kesepakatan antara DPR ya, DPR, Badan Perwakilan Rakyat, dengan pemerintah nih. Disepakati ini berlaku untuk di Indonesia. Nah, tapi kalau hukum semesta atau tatwa itu nggak perlu kesepakatan antara Tuhan sebagai sang pencipta dengan itu manusia. Istilahnya gini, aku sang pencipta, aku menentukan hukum buat itu kamu. Kamu mau percaya mau enggak, mau ikut atau enggak, ini berlaku buat itu kamu. Mau percaya atau enggak, kamu mau jalanin atau enggak, ini itu berlaku. Jadi sifatnya absolut. Nah, di tatwa itu intinya diaturlah suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan supaya kehidupan ini berjalan dengan seimbang. Sebagai contoh gini, hukum utamanya itu yang paling 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 mendasar ya, itu hukum aksi reaksi. Betul. Kalau di tradisi kita kan dibilang hukum karma ya, karma pala, aksi reaksi. Nah, dari hukum aksi reaksi ini itu kayak ekspansi dia. Ada yang nanti yang namanya hukum pertukaran, kayak contoh gini, habis kita belanja nih di Indomaret, kalau kita nggak ngeluarin uang, kita ngambil barang, itu gimana? Mencuri dong. Nah, Mencuri. gitu. Kemudian itu ada yang namanya hukum perubahan. Hukum perubahan tuh gini, aktivitas kita setiap hari bisa tuh sama. Bekerja, sekolah, kuliah, aktivitasnya itu sama. Tapi setiap hari kita pasti mengalami pengalaman yang itu beda-beda. Nah, itu. Yang paling paling berpengaruh bagi saya itu hukum ini nih, hukum energi, frekuensi, sama vibrasi. Ini sebenarnya yang mengatur semuanya nih. Nah, nanti kita ada yang namanya hukum paradoks. Hukum paradoks tuh contohnya gini, kita disuruh mencari berkah dalam kehidupan ini, tapi kita nggak boleh itu melekat. Disuruh nyari, tapi satu saat juga disuruh lepas. Itu. Nah, ke semua hukum ini nanti ditutup tuh sama yang namanya hukum keteraturan. Yang kelihatannya seolah-olah berantakan, padahal itu semua itu mengikuti hukum siklus, pola. Contohnya gini, nggak ada tuh jalanan yang 24 jam itu macet, itu nggak ada. 24 jam lancar juga, itu nggak ada nih. Kemudian nggak juga kita 24 jam marah mulu, enggak. 24 jam ketawa terus, enggak juga. 24 jam sedih terus, enggak. Artinya semuanya tuh itu berubah.
eee, Mira yang tadi pagi sama saya yang tadi tuh pagi sama yang sekarang di sini, itu juga udah itu berubah. Jadi kalau tato itu intinya mengatur deh hukum-hukum yang mengatur kehidupan supaya kehidupan ini berjalan dengan seimbang. Nah, untuk dipahamin tato ini harus dong ada lakunya. Lakunya itu diatur di mana? Di susila sama atau etika. Pedoman berperilaku. Kan makanya dibilangnya kan pedoman berperilaku, yaitu bagaimana kita menghandle perasaan kita, pikiran kita, mengendalikan perkataan kita, perbuatan sama perilaku. Artinya dari tatwa itu diwujudkan dalam bentuk praktek. Nah, praktek dalam keseharian. Nah, bedanya di dalam praktek ini sifatnya udah dinamis nih. Karena dari tato yang sifatnya itu murni, hukum kebenaran, diintervensi sama kecerdasannya manusia. Sama kreativitasnya manusia. Jadi di dalam susila ini sifatnya itu dinamis. Contohnya gini, kira-kira waktu dulu di Bali gitu ya, orang makan pakai sendok nggak? Enggak. Nggak ada. Mungkin pakai daun, tapi Iya. seiring berkembangnya zaman sekarang pakai sendok. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi yang namanya susila atau etika ini tergantung nih pada zamannya ini yang relevan itu gimana. Nah, dari susila ini mewujudlah dalam bentuk yang namanya upacara. Upacara kalau yang kita tahu kan itu ritual ya, ritual rainan, odalan, karya itu wujudnya tuh. Wujud dengan berbagai macam tata cara ya, tata cara, bentuk dan lambang. Itu sebenarnya upacara itu juga untuk menjelaskan identitas kita ini loh, golongan kita ini loh. Contoh gini, mungkin itu Mira yang mungkin Balinya dari itu Gianyar. Tata caranya gini loh. Iya. Kalau saya yang leluhur saya dari Ceklungkung gitu, ininya gini loh gitu. Jadi antara di level upacara ini lebih perbedaannya lebih itu banyak dia lagi. Yang itu makanya di tradisi Bali kan itu muncul yang namanya desa, kala, patra, menyesuaikan dengan keadaan, tempat dan waktunya. Intinya itu jadi itu makanya upacara yang di Bali, di Jawa atau di Jakarta aja itu kalau ada perbedaan ya itu wajar. Itu karena itu menyesuaikan gitu ya. Jadi nggak pas itu juga kalau yang caranya di Bali kayak gini harus disamakan dengan di Jawa, dengan di Jawa Barat, dengan di Jakarta. Nggak pas kalau diharuskan ya. Jadi ya kalau menyesuaikan sih itu wajar lah kalau begitu. Tapi nggak pasti, nggak ada aturan pastinya yang harus yang seperti apa ya, gitu. Jadi menyesuaikan nih di setiap daerah kearifannya itu gimana. Betul. Jadi, nah kalau di antara ketiga tadi Pak, antara tatwa, susila dan upacara itu yang paling sering dilupakan itu Pak, apa itu kira-kira? Kalau dari perspektif pengalaman pembelajaran saya ya, itu di etika sama di tatwa. Upacara nggak perlu dibantah lah. Yang namanya udah sangat kelihatan ya Pak ya. Ada rainan, ada odalan, ada misal ada upacara apa mesangi, itu ngaben itu kan lewat. Padahal cuman maknanya di tempat sana tuh pengejauhan tahannya dalam praktek kehidupan, kemudian sampai kita bisa memahamin filsafat dasarnya kan itu yang setiap orang pembelajarannya itu di situ. Jadi kalau cuman sebatas upacara itu aja juga itu nggak pas. Paham tatwa nggak melakukan prakteknya juga kurang. Juga nggak pas. Kalau kita belajar spiritualnya tapi juga sepi ritual juga itu nggak pas gitu. Sepi ritual. Jadi prakteknya tuh nggak ada gitu loh. Nah, kayak contohnya aja kok habis kita melaksanakan panca sembah, itu kan praktek di upacaranya itu di situ. Oke, untuk berikutnya Pak, kalau ditanya kenapa sih pentingnya kita mempelajari filosofi atau tatwa, sedangkan menurut saya gitu ya, sedangkan mempelajari filosofi tatwa itu kan susah Pak. Kenapa kita harus, pentingnya itu apa Pak sebenarnya? Ya, jadi gini, tatwa itu kan
basically ya, itu kan mengajarkan atau memberikan petunjuk ya, petunjuk hukum-hukum dasar yang mengatur kehidupan ini. Supaya kehidupan ini seimbang. Nah, jadinya gini, eee, kenapa bagi saya itu cukup cukup perlu ya memahami tatwa, supaya kita tahu nih, menjalankan hidup ini caranya itu gimana sih, menyikapinya, meresponnya, terutama terutama gini, hidup itu kan nggak bisa lewat dari yang namanya itu masalah. Masalah itu pasti itu ada. Pasti Nah, ada. cara nyikapinnya masalah ini gimana sih, gitu. Jadinya gimana bisa tetap berjalan dalam kehidupan, sekalipun dia masih ada rasa ketakutan. Nah, yang tadi Dek Mira bilang bahwa memahami tatwa itu, Susah. cukup sulit, ya benar. Iya. Karena memang di bahasa-bahasa dalam baik dalam tradisi Hindu maupun di tradisi itu lain, itu bahasanya banyak bahasa celoka atau yang namanya kiasan gitu ya. Nah, di balik kiasan itu kan pasti ada pesan-pesannya nih. Nah, untuk nangkep pesan-pesannya itu memang perlu ya, perlu pembelajaran yang ada tatanannya ya. Cuman bagi saya gini, bagaimana caranya supaya tatwa yang bahasa istilahnya ya, bahasa langit, itu bisa disampaikan dengan bahasa tepasar, yang bisa, yang tingkat awam pun juga bisa, Paham. paham. Nah, metodenya tuh gimana? Ya makanya kalau itu makanya diinin dari upacara dulu nih. Upacara, contohnya gini, canang aja. Canang kan itunya, upacaranya tuh ya. Nah, di canang itu kan ada bunga warna merah, Putih. putih, merah, kuning, biru atau hitam lah ya. Tengah-tengahnya kan sepancawarna. Itu secara perlambangnya tuh. Nah, secara etikanya itu sebenarnya gimana sih kamu menghargai unsur-unsur bumi yang ada dalam dirimu dan di luar itu dirimu. Unsur padat, panas, air, udara. Nah, begitu kita udah paham nih cara menghormati diri kita, menghormati badan kita, menghormati yang di luar dirinya kita, baru paham yang tatwanya bahwa Tatwanya. kamu dibentuk dari yang namanya unsur energi sama materi, unsur purusa sama unsur perdana. Jadinya kan sistematis. Gitu. Intinya itu contohnya aja ya. Kalau yang lain-lain kayak daksina apa semua termasuk Ada juga. tepenjor pun itu tuh sama. Bentuknya ada, pesannya ada, filosofisnya apa. Oke, Di apa situ. tadi canang, terus penjor, belum lagi banyak banget apa namanya banten-banten Iya, yang kita lihat itu isinya apa namanya sarana prasarana itu rumit. Nah, pertanyaan lanjutan dari Mira nih Pak, kalau misalnya ritual atau sarana persembahyaan itu kita memang sudah lakukan, tapi kita memang tidak tahu bagian tatwanya, apakah itu masih penting Pak? Maksudnya apakah itu istilahnya apa ya, kasarnya dianggap gitu? Jadi gini, kalau saya gini, upacara, tatwa, etika tuh mesti secara simultan, secara bersamaan. Kalau cuman salah satu itu aja, itu nggak balance. Kalau cuman tahu tatwa nggak dipraktekin, itu juga nggak pas. Kalau cuman tahu tatwa kan cuman tahu doang. Tapi begitu kita praktekin dalam etika sehari-hari, kemudian memanifest dalam bentuk upacara. Upacara itu kan bentuknya kita mengekspresikan. Jadi bagi saya leluhur Bali tuh saking kreatifnya, itu bikin Banten itu dengan berbagai macam warna. Jadi dengan Banten yang kayak itu gitu ya, ada buah, bunga, kue-kue, kemudian beberapa mungkin pakai babi guling ya. Itu kan coba deh kalau kita ngelihat dengan itu mata kan ada vibes-nya tuh. Ih, ini keren banget ya bisa bikin kayak gini-gini gitu. Padahal di tempat sana tuh itu bungkus tuh pesannya itu sebenarnya. Nah, sekarang kan pertanyaannya pernah nggak kita mempertanyakan kok canang bentuknya gini? Kemudian kayak gini deh, kan ada itu segahan ya. Segahan kemudian yang bentuknya itu segitiga, ada yang bentuknya itu kotak, kok
itu ada yang bentuknya lingkaran. Bulat. Nah, kenapa yang segitiga itu di bawah? Kenapa yang kotak itu di tengah? Kenapa yang bulat Bulat. itu di atas? Itu sebenarnya filosofisnya itu semuanya ada tuh. Tuh. Intinya di situ. Begitu kita paham ininya, oh ternyata ini gitu. Jadi kita mempraktekannya juga udah ada nih guidance-nya. Kalau kita itu nggak tahu kan, ini gimana sih ya? Ini gimana sih ya gitu. Akhirnya pakai ilmu kira-kira. Kira-kira, Muloketo. Muloketo. Banyak Gitu deh. banget itu, Pak. Terutama saya juga kayak, ya jujur aja ya, Mira sebagai remaja atau generasi muda sekarang kayak membanten tuh ya udah memang kayak gitu, disuruhnya emang dari awal dari mamanya Mira seperti itu dan tapi Mira sendiri nggak punya kesadaran untuk bertanya, kenapa Mira melakukan ini gitu. Kenapa kita harus kayak gini dan memang Mira belum berada sampai tahap itu, tapi mungkin pernah kayak penasaran atau kepo tapi nggak Mira tanyain. Kalaupun Mira tanyain ke mama, itu pasti mama juga nggak bisa menjawabnya kayak Ya, gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Minimal udah pernah mempertanyakan. mempertanyakannya. Minimal. Nah, untuk berikutnya ke bagian etika nih, Pak. Bagaimana cara kita menghidupkan kembali etika atau susila di anak-anak remaja atau generasinya Mira? Kalau kita lihat kan generasi muda yang sekarang tuh masih bisa lah kita untuk diajarin yang benar sebelum nanti semakin tua mereka tidak tahu apa-apa gitu. Jadi lebih baik kan memang dari seusia Mira atau bahkan lebih kecil kalau bisa diajarkan bagaimana sebaiknya gitu kan. Nah, pertanyaan Mira, bagaimana cara menghidupkan kembali etika itu, Pak? Nah, kalau menghidupkan etika ini kan tergantung ya, tergantung dari usia atau kelasnya nih masing-masing. Sebagai contoh gini, ke yang level kita anak-anak deh, minimal orang tuanya bisa deh mengajarkan gimana sih kamu itu antri, gimana sih kamu menghargai teman kamu, gimana sih kamu bisa jangan mengambil hak orang lain. Di ini nah kayak misal nyium tangan sama orang yang lebih tua, itu kan sebenarnya lagi menanamkan tuh rasa itu hormat. Itu kan etika tuh. Etika. Nah, kalau yang untuk yang meningkat ya ke remaja dewasa, ya itu mesti dimulai tuh dari kecil dia dibiasakannya itu gimana. Kalau yang nggak pas sama etika dibiarkan, begitu dia remaja dewasa, terbawa tuh tanpa dia sadarin. Contoh aja gini, nggak mau sabaran deh itu di jalan. Kan itu kan dia sama aja kayak dia merasa jalan itu punyanya dia, yang punya kepentingan itu cuman itu dia gitu. Sementara yang lain itu bodo amat, padahal kan enggak gitu. Intinya bagaimana etika itu bisa berjalan itu ya itu tergantung dari kebiasaan dia waktu kecil itu gimana, remaja dia gimana, dewasa itu gimana. Pada saat dia menyadari pada saat dewasa itu ternyata itu belum pas, ya pada saat inilah dia mesti berubah. Kalau dia nggak rubah ya udah pembelajarannya itu nggak dapat. Begitu dia nggak mau belajar, pasti tuh dikasih tahu tuh entah dia lagi nggak sabaran, tahu-tahu ada yang nggak sabaran juga, kan itu sebenarnya. Berarti kalau etika tuh Pak, kan selain diajarkan, akankah lebih baik itu dicontohkan ya Pak ya? Betul. Apakah Bapak ada contoh nyata atau jawaban memang sebenarnya etika tuh memang seharusnya tidak hanya diajarkan, tapi memang harus dicontohkan. Ya. Ada contohnya nggak Pak misalnya? Contohnya itu gini deh, dalam satu inian lah ya, satu pertandingan gitu ya. Pertandingan itu kan pasti ya, itu kan sebenarnya pertandingan itu game. Game itu pasti kan ada yang harus jadi pemenang, harus ada yang jadi yang kita kalah. Jadi pemenang atau yang pecundang itu kan cuman hasil dari sistem. Yang menang itu pun juga sebenarnya lagi belajar, dia menikmati hasil jerih payahnya dia. Yang kalah pun juga lagi itu belajar bahwa apa yang selama ini dia latihkan, dia pelajari, ternyata dia masih harus menaikkan
ininya lah, itu lagi. Skill-nya. Jadinya bukan berarti begitu kita nerima kekalahan, kita langsung protes ya. Enggak nih, harusnya saya menang karena begini-begini. Nah, enggak juga dalam waktu jadi pemenang dia jadi itu jumawa. Nah, itu kan yang apa namanya, etika ya. Contoh kayak gini, pertandingan itu bola, begitu sebelum bertanding saling salaman, begitu bertanding dia itu gontokan nih. Begitu habis pertandingan selesai, ya udah saling ini lagi. Jangan sampai pertandingan selesai tapi bapernya masih dibawa tuh. Masih sampai rumah, Sampai rumah baper. tuh. Berarti etika memang harus dicontohkan Iya. gitu, Pak, ya? Karena kalau cuman masalah intelijensia ya, itu benahinnya itu gampang. Suruh aja belajar. Banyak baca buku, banyak. Tapi kalau yang etika, ini berat nih. Etika tuh mesti rekonstruksinya mesti bener-bener. Dan itu pengalaman saya belajar ngerubah etika, itu pahit. Tinggal mau nggak? Mau dengan kesadaran sendiri, atau dipaksa ntar sama itu alam untuk itu berubah. Intinya Memang itu. seharusnya etika tuh sebisa mungkin harus diajarkan terutama dari orang tua ya, Pak, ya. Dari orang tua bagaimana mencontohkan yang baik ke anak-anak mereka, yang mana juga etika yang diajarin dari orang tua ke anaknya itu pasti numbuh sampai ke usia Ya. makin besar. Karena juga Mira kan di sini di rantauan terutama, Pak. Di rantauan Mira ketemu banyak orang dan Mira memang merasa beberapa orang tuh kadang tidak sesuai dengan yang mungkin yang diajarkan orang tuanya Mira, dan di situ juga bisa mempengaruhi dalam hubungan pertemanan gitu. Kayak misalnya Mira punya beberapa teman yang menurut Mira, dia seharusnya nggak kayak gitu, tapi Mira pikir lagi, mungkin di Ya. rumahnya mereka tidak diajarkan Nah, atau gimana. Jadi memang ternyata belajar etika tuh memang harus dari awal gitu dan memang sepenting itu gitu. Nah, berikutnya, Pak, bagian tatwa udah, susila udah, bagian upacara nih, Pak. Bagaimana sebenarnya upacara ini tidak hanya dibuat sekedar seremonial, Pak. Kan beberapa soalnya di Bali tuh, beberapa tuh mungkin, ya udah ngadain aja karya gitu, memang udah jadwalnya gitu. Gimana tuh, Pak? Ini dari perspektif saya ya, Ya. literasinya. Oke. Literasinya dalam artian itu gini, kenapa sih kita mesti mengadakan upacara ini? Contoh aja gini, kenapa sih kita mesti bikin canang? Kok mesti ditaruh di apa? Di beras, di kompor, di tanah? Itu filosofisnya itu apa sih sebenarnya? Kok kita mesti taruh di sini, taruh di tempat sih? Itu sebenarnya mengajarkan supaya kita menghargai unsur-unsur kita alam. Karena unsur-unsur alam ini yang membentuk badan itu kita. Kalau nggak ada api, bisa nggak itu masak kita? Nggak bisa. Tidak. Kalau nggak ada air, kita bisa mandi nggak? Nggak juga. Nggak ada tanah, itu bisa kita bangun itu rumah. Itu bisa kita punya itu handphone. Handphone tuh tanah loh sebenarnya. Kan isinya itu logam. Oh iya, bener juga. Logam isanya logam-logam itu mulia tuh. Sampai dia bisa jadi itu handphone. Menghargai udara nih. Itu. Jadi sebenarnya di tempat sana pembelajaran itu sebenarnya. Disuruh kita begini, hormatin. Karena nanti pun badan kita kan akan dibalikin. Kembali lagi. Iya. Intinya itu sih. Pancamahabhuta, Pak, ya? Pancamahabhuta di situ. Nah, untuk ini, Pak, kalau ketiga pilar tadi ya, 3 kerangka itu sebenarnya kan memang tadi Bapak juga udah jelaskan tidak ada yang lebih penting dan mereka tuh memang harusnya seimbang gitu. Nah, bagaimana itu diimplementasikan dalam ini, Pak, pertemanan, dalam jodoh, itu tuh ada kaitannya nggak sih, Pak, 3 kerangka itu, Pak? Itu sifatnya itu universal ya, ke semua bidang itu. Dalam pekerjaan, dalam hubungan interpersonal, dalam keluarga, dalam berencana menjalin hubungan sama orang lain, yang berencana untuk melakukan pernikahan, atau mau punya anak, atau mau punya cucu, itu semua itu relevan. Contohnya gini, yang paling banyak kan anak-anak seusia Dek Mira ini kan, yang saya lihat ya kan sering galau untuk urusan apa? Percintaan. Ya kan? Asmara. Itu. Jadi kebanyakan gini, contoh gimana ya, praktek etikanya gitu ya. Kenapa sih
ada yang sampai bucin gitu ya, atau menjalani satu hubungan, tapi dia nggak kayak nggak dapat feel-nya gitu. Mhm. Ada kedudukan yang nggak seimbang, bahkan merasa menjalankan hubungan itu dia itu menderita. Iya kan? Iya. Suka kan? Nah, itu karena apa? Pasangan kita nggak berbuat sesuai dengan itu maunya kita. Ekspektasi. Nah, karena itu apa? Remote kebahagiaan kita taruh di dia nih. Begitu dia megang remote, dia nyetel channel yang nggak pas buat kita, bikin kita kecewa. Kecewa. Padahal remote-nya tuh yang mestinya megang Diri kita diri kita sendiri. sendiri. Bahwa dia diciptakan dengan kelebihan, kekurangan. Kita juga. Itu yang terjadi kan itu gitu. Sebagai contohnya, penerapan dalam hukum fatwanya gitu ya. Begitu kita memutuskan untuk menjalankan satu hubungan, ya contoh deh tuh pacaran gitu. Itu begitu kita mutusin nih, itu jadian. Itu ngambil loh dua keputusan secara sekaligus atau beberapa pasangan. Satu saat kita akan terus sama dia sampai pernikahan, atau satu saat bakal bubar. Nah, ini sebelum mengambil keputusan udah siap dulu nih. Jangan begitu yang nggak kepengen kejadian-kejadian stres. Itu makanya kan ada yang sampai, mohon maaf ya, ada yang sampai bunuh Bunuh diri. diri, ada yang sampai minum racun dibawa ke rumah sakit. Kan ini nih. Dia cuma lihat sisi plusnya aja. Sisi yang ininya enggak. Padahal setiap keputusan itu dua. Ada positifnya, Ada ada negatif. tinggal itu nggak bisa milih salah satu. Kayak ibaratnya gini, uang ya. Uang kan itu dua sisi nih. Ada sisi yang angka, ada sisi yang itu gambar. Bisa nggak kita minta, saya mau uang yang itu gambarnya aja? Nggak bisa. Nggak ada. Satu paket itu utuh yang mesti diterima. Demikian juga kalau yang masuk ke dunia pekerjaan ya. Satu saat dia akan terus sana, atau satu saat dia resign, atau satu saat dia dipecat, atau satu saat dia pensiun. Itu pasti itu. Udah pasti ya Pak, nggak bisa milih juga sesuai ekspektasi bisa. kita gitu. Oke, memang berarti 3 kerangka itu memang berkaitan dengan segala aspek, segala bidang gitu. Kalau bagian susila Pak, bagian etika tuh sebenarnya kalau dikaitkan dengan zaman sekarang yang serba digital, contohnya media sosial, apa itu kaitannya antara susila dan media sosial Pak? Nah di medsos ini kan saya juga itu ngaku ya bahwa ini informasi sangat overload ya. Overload dan bahkan cenderung untuk bikin manusia, terutama anak-anak muda nih insecure nih sama masa depannya nih. Diberitakan tahun sekian akan begini, tahun sekian akan segini, tahun sekian akan segini. Ya itu monggo aja berita ngomong kayak itu gitu. Tapi bagi saya itu simple. Besok hujan apa panas saja kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya kan? Nah, artinya apa? Kita fokus ke dalam ini aja, ke dalam apa dirinya kita. Kita kembangin diri kita, perluas itu wawasan kita, perluas pola berpikir gitu ya. Nah, itu kan udah kasih aksi tuh, belajar hal-hal yang baru. Nah, begitu kita kasih aksi, ya udah tunggu aja reaksinya. Karena begitu urusan interaksi itu bukan domain itu kita lagi. Kayak saya pernah belajar di satu guru di Bali ya, itu saya pernah tuh nulis, lihat di rumahnya ada tulisan yang bagi saya sampai itu masih sakit. Mulailah dengan diri sendiri. Segalanya dimulai dari diri sendiri. Itu kan sebenarnya pesan tuh dari leluhur itu Bali. Kamu kenalin diri, fokus aja ke dirimu. Yang besok itu belum. Udah lihat yang sekarang. Dirimu yang sekarang itu akan menentukan dirimu yang di depan. Diri kita yang sekarang kan juga ditentukan dari yang itu lalu. Kemarin. Intinya itu sih kalau dari saya ya. Oke, untuk untuk media sosial dan juga susila. Iya. Nah, media sosial pun juga mesti dilihat nih. Oke. Media sosial kan itu kayak apa sih, pisau bermata dua nih. Iya. Ibaratnya kalau pisau dipegang sama ibu-ibu dibuat itu masak. Dipegang sama maling buat itu nodong. Nah, mesti bisa nih itu milah nih, mana yang bermanfaat buat kita ambil.
mengembangkan diri, memperluas itu wawasan. Nah, itu. Jadi ya udah balik ke masing-masing. Medsosnya sendiri itu netral. Ada yang positif, ada yang itu itu negatif. Yang Negatif. tinggal nih ke kebijaksanaan masing aja memilih yang itu mana. Karena apapun yang itu pilih itu yang akan menentukan tuh hidupnya dia tuh gimana. Kedepannya gimana Iya. ya Pak ya? Berarti kita memang harus memikirkan banget nih apa, dan semua pilihan juga pasti ada resikonya masing-masing. Betul. Oke, untuk terkait di era digital Pak, sebenarnya menurut Bapak sendiri apa sih tantangan generasi muda terkait menjaga kesucian upacara Pak di tengah era digital ini? Nih, era digital ini kan banyak mendistrak ya, mendistrak. Ya, bagi saya yang paling penting itu pemahaman di sini nih, etika, tatwa, satu lagi. Itu dipraktekin, mau gejolaknya media sosial kayak bagaimana, kita udah tahu. Oh, ini mau gini nih, ini mau gini nih, ini mau gini nih. Udah, jadi kita udah tahu. Oh ya, jadi kita begitu baca ini kan nggak langsung bereaksi atau menyalahkan nih. Contoh BBM itu naik gitu ya. Pasti kan banyak kan pemerintah gimana sih? Begini. Nah, itu sebenarnya pesan tuh BBM itu naik nih. Oh, sementara penghasilan saya sekian. Wah, ini saya mesti ini nih cari gimana caranya saya mesti menciptakan atau nyari sumber income itu baru. Intinya di situ yang tadinya kita reaktif, jadi kita adaptif. Manusia kan sebenarnya itu kasih kemampuan buat ini nih, kemampuan untuk mengakalin. Gitu. Makanya kan itu manusia dikasih yang namanya akal. Makanya untuk mengakali semua kemungkinan yang terjadi gitu ya Pak. Kalau terkait misalnya ada yang mengatakan, apakah kalau upacara di Bali itu wajib megah dan besar? Itu Pak pertanyaannya. Biasanya sering banget pertanyaan kayak gitu Pak. Itu relatif ya. Iya relatif. Itu kalau bagi saya diserahkan ke masing aja. Mau melaksanakan dengan megah dan besar, itu monggo. Dengan sederhana, monggo. Dengan madya pun, silakan. Tapi yang paling penting, dapat nggak nih maknanya, pesannya, dampaknya upacara itu ke diri. Apakah bikin diri kita menjadi lebih mendewasa, lebih baik? Kita tahu nggak? Yang salah bukan upacaranya, tapi penerapannya belum pas. Kalau bagi saya ya, itu belum pas tuh. Intinya itu aja sih. Berarti selain niat memang juga kalau bisa tahu paham maknanya gitu ya Pak. Nah semisal ada pertanyaan, berarti kalau nggak paham maknanya boleh dong nggak ikut upacara gitu? Enggak juga sih. Gimana tuh Pak itu? Kan agak sedikit. Upacara itu kan sebenarnya udah kesepakatan dari leluhur ya. Kenapa itu diturunkan secara turun-temurun. Sebenarnya itu supaya generasi penerusnya cari nih pesan upacara. Ini apa? Kalau kita jalanin upacara terus tanpa kita paham maknanya, itu gimana? Kan itu jadinya bosan kita. Udahlah, itu males nih kita nih. Apaan sih cuman begini-gini aja, gini-gini aja. Yang ada bukan dapat pemahaman, yang ada jadinya apa? Capek. Upacara cuma dapat capeknya aja. Tapi maknanya, pesan-pesannya itu enggak. Enggak ada semuanya. Nah, intinya itu aja sih. Kalau misalnya antara upacara gimana ya maksudnya? Kalau zaman dulu misalnya bantennya harus sebanyak apa? Mungkin makin ke sini makin beberapa ada yang disederhanakan atau mungkin ada penyesuaian. Nah, menurut Bapak bagaimana menjembatani antara tradisi modern dan juga yang tradisional? Apakah memang seharusnya seperti itu menyesuaikan seiring perkembangan zaman atau malah sebaiknya kalau dari awal kayak gitu aja? Nah, yang tadi saya bilang level upacara ini kan itu dinamis. Menyesuaikan nih dengan keadaan itu zaman nih. Jadi kalau bagi saya ya perspektif saya upacara ini ya menyesuaikan deh. Jadi intinya gimana supaya tradisi tetap jalan tapi juga dapat maknanya. Jadi kan balance nih. Balance. Nah, jadi nggak kayak berat cuman kesini aja tanpa dapat maknanya nggak tanpa upacara juga itu nggak pas. Nah, gitu sih. Berarti memang ngaruh itu juga ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak apa peran keluarga atau orang tua dalam penerapan 3 kerangka ini Pak?
Kalau bagi saya gini, orang tua pun juga harus belajar juga ya. Ya, nggak cuman sekedar tahu dari ngikutin tradisi aja. Kayak saya kan juga besar bukan itu di Bali ya. Itu saya dulu sama ibu saya, bapak saya tanyain tuh, Pak, kok Bu, kok ada canang, ada ini, kok ada upacara apa moton, ada upacara tengah band gini gini gini. Itu saya tanyain. Biarpun waktu itu orang tua saya belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya, cuman ya saya cari lah terus sampai saya dapat maknanya. Oh gini ya gitu. Jadi begitu kita laksanakan upacara itu rasanya tuh dapat. Oh ini ya gitu. At least bisa orang tuanya sendiri bisa paham, setidaknya ya yang simpel-simpel atau yang basic-basic lah ya, bisa biar anaknya ketika bertanya juga mereka tahu dan mulai paham gitu. Oke Pak, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir tadi dari episode kali ini. Terima kasih banyak Bapak, jawaban-jawabannya juga. Mungkin setelah ini kita akan ke topik berikutnya di next episode ya Pak ya. Itu aja, terima kasih sudah hadir. Ya, terima kasih.